Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali lagi bersama saya dalam morning class pada hari ini. Dan saya mau sapa kembali, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Dan pastinya lebih baik dan semakin baik Bapak Ibu Saudara, karena kita selalu menikmati kemurahan, kebaikan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa kasih Tuhan, kasih Allah itu tanpa batas. There is no limit for the love of God. Tidak ada batasan bagi kasih Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada, kapanpun, apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Kalau dulu saja ketika kita melakukan dosa, berbuat dosa, Tuhan masih mengasihi kita, apalagi sekarang ini pasti Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, haleluya. Kembali hari ini saya akan memberikan tema mengenai mengerti kehendak Allah, to know the will of God. Kita akan membahas dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti, supaya saudara mengerti kehendak Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan, berkatalah seorang kepada Yesus. Dia katakan, aku akan mengikuti engkau Yesus, kemanapun saja engkau pergi. Tetapi apa jawab Yesus? Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tahu setiap binatang mempunyai tempat peristirahatan, dan bahkan manusia pun mempunyai rumah. Tetapi bagaimana dengan jiwa kita? What about our soul? Bagaimana dengan jiwa kita? Tubuh manusia beristirahat di rumah, jiwa kita juga perlu namanya tempat peristirahatan. Ada pujian, katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan, in the presence of God itu dan beribadah kepadanya adalah tempat peristirahatan bagi soul kita, bagi jiwa kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, setiap hari jiwa kita mungkin dikejar-kejar dengan tugas, dengan tanggung jawab. Tidak beda orang yang berada di gereja atau di dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau jiwa hidup jauh dari persekutuan dengan Allah, hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Manusia enggan belajar dari masa lalu, terkadang enggan belajar dari masa lalu, Bapak Ibu Saudara, namun tak mengacukannya. Kadang tidak mengacukannya, bodoh amat. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, seperti di zaman Nuh, demikianlah itu yang terjadi sekarang ini. Dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat 39, Tuhan menghendaki kita itu luput dari penghukuman kekal. Supaya kita luput dari penghukuman kekal. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan harus menjadi arif, bukan menjadi orang yang bebal. Untuk menjadi manusia yang arif, untuk menjadi manusia yang bijak, untuk seperti Raja Salomo menasihati kita untuk belajar dari 4 hewan terkecil yang kerap dianggap remeh, dianggap lemah, Bapak Ibu Saudara. Dalam Matius 30, dalam Amsal 30 ayat 24 sampai ayat 27. Tanda bahwa seseorang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah ia lebih suka berjalan menurut kehendaknya sendiri dan hidup menurut keinginan dagingnya daripada tunduk pada tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 7 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengetahuanmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan.
akuilah dia dalam segala lakumu, firman Tuhan katakan, maka ia akan meluruskan jalan kita, meluruskan jalan-jalan kita. Bukankah seringkali kehendak dan keinginan kita membawa kita kepada kegagalan demi kegagalan, Bapak Ibu Saudara? Karena kehendak kita, karena keinginan kita, maka yang kita alami adalah kegagalan demi kegagalan. Namun seseorang dikatakan arif bila ia itu dalam menjalani hidupnya selalu berusaha untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Benturan-benturan, tetapi ada benturan-benturan, Bapak Ibu Saudara, tetapi janganlah kita putus asa dan menyerah di tengah jalan. Mungkin ada proses, tetapi berusahalah mengerti rencana dan kehendak Allah. Berusahalah mengerti, menjalani kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara. Justru pada saat itulah ia akan berkenan menurunkan Roh Kudus-Nya untuk menuntun dan memberi kita kekuatan kepada kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Seringkali apa yang Tuhan larang kita lakukan, sebaliknya apa yang Tuhan perintahkan justru tidak kita kerjakan karena kita tidak mengerti kehendak Allah. Kita tidak mengerti kemauan Allah, kerinduan Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang telah saya sebutkan di atas, mari kita belajar mengenai beberapa binatang kecil ini, Bapak Ibu Saudara. Karena kadang kita perlu belajar dari hal-hal yang kecil itu untuk membentuk hidup kita, untuk membentuk kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Pertama itu binatang semut. Semut itu tidak kuat, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia rajin. Orang malas perlu belajar dari semut, dikatakan dalam Amsal 6 ayat 6 kata, semut mengumpulkan makanannya itu pada saat musim panas. Selagi hari masih siang, mari kumpulkan dan simpan banyak-banyak, sebanyak mungkin firman Tuhan. Sebab waktunya akan datang, Tuhan akan mengirimkan bala kelaparan. Bukan kelaparan akan makanan, bukan pula kehausan akan air, melainkan akan mendengar kehausan, kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang akan mengembara ke sana kemari, namun tidak menemukannya, seperti dikatakan pada Amos. Kedua itu belajar dari yang namanya pelanduk. Pelanduk itu binatang lemah, tetapi ia membuat rumahnya di bukit batu. Tak beda dengan pelanduk, kita adalah manusia yang lemah. Kita orang lemah sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita perlu belajar dari pelanduk yang menjadikan bukit batu sebagai tempat perlindungan. Kristus adalah batu, adalah bukit batu karang kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang katakan 1 Korintus 10 ayat 4, tempat perlindungan kita yang teguh. Yang ketiga itu belajar dari yang namanya belalang. Belalang itu tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris teratur, berbaris rapi, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak punya pemimpin, namun bisa hidup bersatu, saling mendukung dalam kasih. Tanpa kasih segala yang kita miliki dan perbuat sama sekali tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu marilah kita hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus mengasihi kita. Kristus yang telah lebih dulu mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara, seperti Efesus 5 ayat 1 ayat sampai 2 katakan. Keempat katakan belajar seperti cicak. Cicak dapat kita tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di dalam istana raja, Bapak Ibu Saudara. Meski kecil dan lemah, cicak mampu menjejakkan kakinya itu di istana para raja, di istana presiden. Dimanapun dia suka, dia bisa, Bapak Ibu Saudara. Artinya kita boleh mudah putus asa dan patah semangat, tetapi harus ada waktunya bagi kita untuk tetap percaya bahwa kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Ada saat-saatnya kita harus mengalami proses-proses itu, Bapak Ibu Saudara. Ada saat-saatnya kita mengalami hal-hal yang berat. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan kita dipercayakan pada perkara-perkara kecil. Ketika kita setia, maka perkara-perkara besar akan diberikan kepada kita. Artinya apa? Bahwasanya akan ada hasilnya, Bapak Ibu Saudara. Akan ada tanggung jawab yang lebih besar ketika kita setia pada hal-hal yang kecil. Ketika kita setia pada kehendak Allah, kita turut pada kehendak Allah, maka Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar, yang demi hal-hal yang besar bersama-sama dengan Dia, Bapak Ibu Saudara. Hari kedatangan Tuhan itu sudah dekat.
sudah semakin dekat. Sebab itu mari bergegaslah, perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Firman Tuhan katakan, jadilah bijak, jangan bebal. Kehendak Tuhan ialah supaya jangan kamu menjadi sama seperti dunia ini, tetapi berubahlah, kata di firman Tuhan katakan, oleh pembaruan akal budimu, dengan merenungkan firman Tuhan itu, sehingga kita dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Roma 12 ayat 2 katakan, mengerti kehendak Tuhan berarti kita tidak lagi hidup menurut kehendak sendiri, menurut kehendak kita sendiri, melainkan taat dan berkat pasti tersedia bagi setiap kita, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari berdoa dan tanya Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mulai belajar mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan, turut pada tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sadar Bapa, kami adalah manusia yang lemah. Kami sadar Bapa, kami adalah manusia yang tidak dapat berdaya Bapa tanpa Engkau Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah Tuhan kami berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, bahwa kami mengerti kehendak-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami tidak akan salah melangkah, sehingga kami tidak akan salah tujuan Bapa. Karena ketika kami berjalan dalam kehendak-Mu Bapa, sesuatu hal yang besar, bahkan mahkota surgawi menanti kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, bimbing kami dan tuntun kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Tetap pegang janji firman Tuhan dan tetap minta kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Stay safe and God bless you.